Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 30 Juli 2025. Sebagaimana biasanya, beta selalu ingin memberitahukan kebenaran sejarah tentang Indonesia. Seperti yang sudah beta katakan pada tanggal 20 Juli 2025 bahwa Soekarno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, dan dalam pelantikannya itu dia berjanji dan bersumpah untuk menjaga dan memelihara serta melindungi negara Republik Indonesia Serikat dan rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Itulah janji dan sumpahnya di bawah Al-Quran. Nah, 10 hari kemudian, yakni pada tanggal 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan pun dilaksanakan di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta. Setelah penyerahan kedaulatan itu, 50 hari setelah itu, apa yang telah dikatakan oleh Soekarno pada waktu pelantikannya itu dilupakan semuanya, diabaikan semuanya. Lalu dia bertindak membubarkan Indonesia itu. Indonesia telah mendapatkan kemerdekaan kedaulatan mutlaknya sesuai dengan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RI 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta. 50 hari setelah tanggal 27 Desember itu, yakni pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta, Soekarno membubarkan semuanya. Indonesia yang telah mendapatkan kemerdekaan kedaulatan mutlaknya berdasarkan pengakuan semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penanggulangan kemerdekaan kedaulatan mutlak negara Federasi Republik Indonesia. Semua telah mengakuinya, semua telah menyetujuinya bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak sesuai dengan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RI 1949. Tapi sayang sekali bahwa 50 hari setelah itu Soekarno membubarkannya. Soekarno sudah membubarkan Indonesia. Indonesia sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Untuk itu, kalau ada Indonesia yang lain lagi dari yang telah dibubarkannya itu, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekarang kedaulatan atau negara double standar. Jadi sekalipun saudara mau membentuk presiden kah, mau bikin jenderal kah, Mahkamah Konstitusi kah, Jaksa Agung kah, Mahkamah Agung kah, apa saja yang saudara inginkan untuk membentuk negara itu, semuanya adalah dalam konsep kepalsuan atau pembubaran. Itu ideologi pembubaran, itu ide pembubaran. Segala yang menyangkut Indonesia sekarang ini yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI itu adalah konsep pembubaran. Jadi saudara mau ngomong model apa sekalipun, menggunakan Undang-Undang 45 ke, 46 ke, 47 ke, 48 ke, 49 ke, sudah menggunakan resolusi PBB ke, resolusi POBO ke, apa saja sudah menggunakan. Itu semua termasuk dalam konsep negara bubar. Ya, seperti yang sudah beta katakan pada bulan November 2024, beta bilang bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa bahwa saudara sedang berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Soekarno sudah bubarkan Indonesia. Indonesia tidak ada. Ya,
Nah, pada waktu membubarkan Indonesia itu, maka Dewan Maluku Selatan sesuai dengan pernyataannya memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat dalam rumpu bangsa Melanesia di kawasan Pasifik. Jadi tidak ada salah. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tanggal 5 April 1950 di Ambon tidak ada salahnya. Tidak ada sedikit pun salahnya. Tidak ada sedikit pun salahnya. Semuanya benar. 100% benar. Dan tidak ada sedikit pun salah. Dengar? 100% benar. Karena Soekarno sudah membubarkan Indonesia. Soekarno sudah membubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950. Indonesia tidak ada. Bicara Indonesia bagaimana lagi? Dan karena itu, Dewan Maluku Selatan berhak untuk memproklamirkan teritorial integritasnya. Ya, itu benar dan tidak bisa dapat dibantah atau disalahkan. Tidak bisa. Itu kebenaran. Dewan Maluku Selatan memproklamirkan teritorial integritasnya sah dan tidak dapat dibantahkan oleh siapapun. Jadi pada tanggal 25 April, 4 hari setelah Soekarno membubarkan negara Indonesia Timur, maka pada tanggal 25 April 1950, Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya memproklamirkan teritorial integritasnya di Ambon. Coba bandingkan proklamasi kemerdekaan Republik Selatan ini dengan proklamasi Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Coba bandingkan. Proklamasi Soekarno-Hatta di Jakarta hanya 5-6 orang di pagi buta. Lihat ini. Dewan Maluku Selatan, pemerintah dan rakyatnya siap semuanya dalam proklamasinya. Sementara Indonesia sama sekali tidak punya. Untuk itu proklamasi itu dinyatakan sebagai ilegal. Dan karena ilegal, harus melalui proses hukum untuk melegalkannya. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai pembubaran. Soekarno sudah bubarkan Indonesia. Indonesia sudah bubar. Indonesia sudah tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia merdeka, itu orang dia penipu, dia pembohong. Nah, menurut hukum dan aturan apapun di dunia ini, segala tindakan yang mengandung salah atau kejahatan harus dari hukum. Untuk itu, apakah benar tindakan dan perbuatan Soekarno membubarkan melikuidasi negara Federasi Republik Indonesia itu? Apakah bisa dihukum atau tidak? Apa benar dapat dihukum atau tidak? Ya, pantas dihukum dan patut dihukum karena telah melanggar hukum. Dalam rancangan Konstitusi RIS 1949 ini, ya, rancangan Konstitusi RIS 1949 ini, ya, pasal 148. Pasal 148. Beta garis merah supaya mudah dilihat mungkin. Itu pasal 148. Ini konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, yang Soekarno mengakuinya melalui mulutnya pada waktu pelantikannya. Pada pasal 148, beta ingin membacakan supaya para ahli hukum di seluruh Indonesia mengerti dan tahu. Pada rancangan Konstitusi 1949, pada pasal 148 itu mengenai pengadilan. Itu tentang pengadilan. Pasal 148 menjelaskan begini, dengar beta baca buat semua ahli hukum di Indonesia. 1. Presiden, menteri-menteri, ketua dan anggota-anggota senat, ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Mahkamah Agung, jaksa agung pada mahkamah ini, ketua, wakil, dan ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi, serta pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi, dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tingkat tinggi, juga di Mahkamah Agung pun sesudah mereka berhenti berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang federal dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang federal. Presiden, menteri-menteri, ketua dan anggota-anggota Senat, ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung, jaksa agung, Mahkamah Agung, jaksa agung pada mahkamah ini, ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi, serta pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis tinggi, dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi, juga di muka Mahkamah Agung pun sesudah mereka berhenti berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang federal. Apakah Soekarno bisa dihukum dengan hukum federal maupun internasional? Tetap dihukum. Dalam pasal 148 telah menjelaskan bahwa presiden, menteri-menteri, sampai kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan, semua Mahkamah Agung, siapa saja dalam struktur pemerintahan itu, dia tetap dihukum sekalipun sudah berhenti dari tugasnya. Sekalipun sudah diberhentikan dari tugasnya, dia tetap dihukum oleh karena pada masa dia bekerja, pada masa dia dalam keadaan melakukan tugasnya, dia telah melanggar, melawan, melenceng, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan berdasarkan hukum dan undang-undang dalam negara Federasi Republik Indonesia. Untuk itu, kalau ditanya bahwa apakah presiden bisa dihukum, Soekarno patut dihukum dan semua anggota pemerintahannya sampai dengan hari ini yang terus mengikuti jejak dan cara hidupnya Soekarno untuk memajukan konsep kejahatannya, semuanya dihukum. Semuanya dihukum. Karena ikut terlibat dalam memainkan konsep Soekarno yang jahat itu. Untuk itu semua terlibat. Selama 75 tahun kita bernegara, mereka memuji Soekarno. NKRI negara merdeka dan berdaulat, RI dan kacau balau. Ya, itu artinya bahwa mereka setuju dalam itu kondisi. Ya, mereka harus dihukum. Nah, jadi untuk menjadi maklum bagi semua saudara bahwa apakah tindakan Soekarno itu bisa dihukum, harus dihukum dan tetap dihukum dan patut dihukum. Sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Bahkan dikatakan bahwa walaupun dia sudah berhenti dari tugasnya, tetap dia akan diadili karena telah melanggar dan melakukan sesuatu pada masa jabatannya, masa kekuasaannya dalam pemerintahannya. Untuk itu dia harus dituntut, dia harus dihukum. Nah, dengan demikian, maka sudah jelas kepada kita semua bahwa dalam negara Federasi Republik Indonesia ada undang-undangnya, ada hukumnya, ada aturannya yang sudah menetapkan bahwa setiap pelanggaran ya oleh siapapun tidak bebas dari hukum. Tidak ada bebas dari hukum. Sekalipun kalau disesuaikan dengan yang dikatakan seperti yang dimaksudkan kepada Wakil Presiden Gibran sekarang ini, pemaksulan, itu kata saya beta gunakan, tapi undang-undang hukum beta tidak gunakan, dan negara pun beta tidak gunakan, karena itu palsu semuanya. Ya,
beta tidak gunakan. Cuma istilah pemalsukan saja yang beta gunakan. Ya. Tetapi apapun yang berhubungan dengan RI dan NKRI tidak dapat disejajarkan dengan ketentuan yang terdapat pada negara Federasi Republik Indonesia. Dan apa saja yang berhubungan dengan Indonesia, RI dan NKRI itu harus dihukum. Ya, karena itu bukan negara merdeka dan berdaulat. RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skala kelautan atau negara double standar. Jadi apa saja berhubungan dengan negara itu semuanya palsu semuanya, cacat semuanya. Tidak ada satu yang benar. Ya. Jangan paksa. Kalau sudah salah, jangan majukan hal-hal yang salah dan palsu dalam salah. Karena itu salah semuanya. Ya. Jangan dikira bahwa tindakan Soekarno itu tidak bisa dihukum. Sudah ditetapkan. Pasal 148. Ya. Presiden dan menteri-menteri dihukum. Sampai kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dihukum semuanya. Tidak satu pun yang bebas. Semua dihukum. Ya. Sudah ditetapkan. Itu pasal 1, pasal 148 ayat 1. Ada ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ya. Jadi ayat 1 bilang presiden, menteri-menteri, ketua dan anggota senat, ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada mahkamah ini, ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan, presiden bank sirkulasi, serta pegawai-pegawai, anggota majelis tinggi, ya, MPR, ya, dan pejabat-pejabat lain nih yang ditunjuk dengan undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi, juga di muka Mahkamah Agung pun sesudah mereka berhenti berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran kejahatan serta kejahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya. Ya. Soekarno nyata-nyata telah melakukan tindakan perbuatan kejahatan pelanggaran dalam masa pekerjaannya, masa kepresidenannya. Dia sudah bubarkan Indonesia dan dia harus dihukum. Ya. Republik Maluku Selatan, satu-satunya bangsa dan negara merdeka dan berdaulat mutlak yang selama ini dikuasai secara ilegal, unkonstitusional. Tidak ada dasar hukum. Indonesia tidak boleh menggunakan hukumnya. Melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, berhentilah dengan cara Anda sebagai militer untuk bersuara besar untuk menekan orang. Saudara tidak punya hak. Indonesia itu negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skala kelautan. Segala bentuk hukum dan undang-undang Indonesia itu palsu semuanya, cacat semuanya, ilegal semuanya. Ya, jangan Anda menggunakan bicara hukum dan undang-undang, tidak ada. Segala hukum dan undang-undang lain dari negara Federasi Republik Indonesia itu cacat, itu ilegal, itu palsu. Ya. Tidak ada satu orang yang ada pada Indonesia sekarang ini benar-benar adalah orang Indonesia. Prabowo sendiri bukan orang Indonesia. Ya. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur dibubarkan. Jadi bukan karena kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Pada waktu itu ada 7 negara bagian. Ya, NIT, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sunda, ada 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Terus negara itu sudah mempunyai status.
merdeka dan berdaulat dalam negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Dibubarkan semuanya oleh Soekarno. Dibubarkan, habis semuanya dibubarkan. Lalu, apa lagi? Kalau sudah dibubarkan, bikin apa lagi? Sampai dengan hari ini Soekarno belum pernah membuat Indonesia baru. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membuat Indonesia baru? Indonesia sudah dibubarkan. Kenapa dia gunakan Indonesia lagi? Sebenarnya pada waktu dia membubarkan Indonesia, dia mesti bilang Jawa. Supaya aman. Dan tidak perlu diganggu lagi. Tapi dia kembali menggunakan Indonesia, maka hukum dan undang-undang yang dimaksudkan kembali. Sebagaimana yang telah dilakukan olehnya Soekarno pada tahun 1954. Soekarno mengirimkan traktat Blad kepada Raja Belanda, Ratu Juliana, untuk memintakan keluar dari negara RIS. 4 tahun setelah itu, yakni pada tanggal 6 Agustus 1958, Raja Belanda dan pemerintah Belanda membuat traktat membalas pertanyaan Soekarno untuk keluar. Mereka bilang silakan keluar. Tapi ingat, segala ketentuan yang terdapat pada hasil Kongres Pencaburan Rancangan Konstitusi tidak bisa dirombak dan tidak bisa dibubarkan, tidak bisa diganggu-gugatkan. Itu sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Anda boleh keluar, ya, tapi Anda tidak berhak untuk bisa bilang bahwa RIS tidak berlaku atau undang-undang tidak berlaku. Tidak bisa. Itu semua tetap sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa diganggu-gugat. Itu bisa lagi dicabut. Jadi Soekarno berusaha begitu rupa untuk mengelabui semua orang dengan tindakannya. Tapi tidak bisa. Undang-undang dari negara Federasi Republik Indonesia tetap berlaku. Itu tetap sah. Tidak bisa diganggu-gugat. Untuk itu Soekarno menggunakan undang-undang yang ada sekarang itu undang-undang palsu semuanya. KUHP itu palsu, Undang-Undang 45 itu palsu, ya. Segala apa saja yang menyangkut Indonesia, RI dan itu semuanya palsu. Kepalsuannya itu dia pakaikan untuk menuduh ketorang. RMS, Papua, Aceh, dengan kata makar separatis. Dia menuduh ketorang konsep kepalsuannya, pembubarannya. Itu kurang ajar atau tidak? Ya. Sekarang segala yang dia buat itu merupakan bukti nyata itu kejahatan. Itu kejahatan. Lalu kalau dikatakan bahwa dia tidak pernah terlibat dalam unsur kejahatan, bagaimana tidak terlibat? Itu dekretnya sudah membuktikan bahwa itu jahat. Pembubarannya jahat, dekretnya jahat, dan dia melakukan perang-perang kemana-mana. Itu jahat semuanya. Itu kejahatan, itu kriminal. Jadi sudah salah. Soekarno presiden kriminal internasional. Tidak ada nasional. Karena nasional sudah dibubarkan. Tidak ada dasar hukum untuk nasional. Tidak ada konsep nasional menyangkut Indonesia. Indonesia tidak termasuk dalam konsep nasional. Indonesia tidak bisa masuk dalam konsep nasional. Tidak bisa. Tidak memenuhi persyaratan. Sebagaimana yang dituntut oleh Konvensi Montevideo dan Konvensi Wina. Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagai bangsa dan negara mereka berdaulat. Dan karena itu tidak memiliki nasionalisme. Ya. Untuk itu selama ini tipu menipu di mana suka buat, oke. Tapi kebenarannya tidaklah begitu. Sudah salah. Nah, melalui kesempatan ini, kita ingin menghimbau kepada pemerintah Indonesia bahwa ingatlah, ya, RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Karena apa? Kalau paksa saja untuk menyebut sebagai negara merdeka dan berdaulat harus ada ini. Pemerintah Indonesia, Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau mau disebut sebagai negara merdeka dan berdaulat, harus mempunyai ini. Surat akte penyerahan kedaulatan. Kalau tidak ada ini, maka itu negara palsu. Ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Tidak bisa lari. Ya. Jadi melalui kesempatan ini, beta ingin memberitahukan kepada semua saudara
yang bertanya bahwa apakah Soekarno bisa dihukum. Soekarno patut dihukum. Dan semua orang yang mengikuti jejaknya untuk melanjutkan tindakan kejahatannya dinyatakan juga sebagai penjahat dan harus dihukum. Ya, karena tidak ada undang-undang lain dan hukum lain untuk Indonesia. Indonesia itu berhubungan dengan undang-undang hukum federasi. Tidak ada hukum lain. Tidak ada hukum lain untuk Indonesia. Tidak ada undang-undang lain buat Indonesia. Indonesia itu dibangun dan disebut dan diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan bukan berdasarkan kemauan Soekarno. Sekali-kali tidak. Ya, untuk itu hukum diberlakukan berdasarkan hukum federal. Ya, jadi sudah jelas pasal 148 dari konstitusi RIS. Presiden, menteri-menteri, ya, wakil-wakilnya, DPR, MPR, semua dihukum atas pelanggaran dan kejahatan masa pekerjaannya. Sekalipun dia sudah berhenti, tetap dia harus dihukum. Nah, maklum untuk semua, kepada Profesor Hikmahanto, kepada Profesor Dr. Mahfud MD, ya siapa lagi? Profesor Dr. Yusril Izzah-Mahendra, ahli-ahli hukum di Indonesia, ingat, tindakan dan perbuatan Soekarno itu termasuk kejahatan. Untuk itu harus dihukum. Ya. Dan terlebih lagi Indonesia itu sudah dibubarkan. Dan karena itu, melalui kesempatan ini beta menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, berhentilah dengan mengingatkan rakyat untuk mengangkat bendera atau memerayakan 17 Agustus 45. Anda salah besar. Ya, Anda akan binasa dengan 17 Agustus 45. Prabowo, ingat, Anda akan binasa dengan proklamasimu kalau Anda lakukan. Celaka akan menghancurkan Anda. Ya, untuk itu berhati-hatilah dalam hal ini. Jangan sombong seperti Saddam Hussein, jangan sombong seperti Ahmad Najab dan menteri-menteri lainnya sudah habis semua di Iran itu. Jangan, cilaka semuanya. Ya, berhenti. Ya, kalian mau bela Palestina, sementara tidak ada dasar hukum, tidak ada apa-apa. Kalian cuma hanya hau-hau bicara kata itu kemanusiaan. Bagaimana dengan Papua? Bagaimana dengan Maluku? Bagaimana dengan Aceh? Ya, jangan tipu-tipu. Bicara benar, bicara bohong-bohong. Ya, kalau kalian berani membela Palestina dengan tipu daya kalian, maka Papua harus dibela, Republik Maluku Selatan harus dibela, Aceh harus dibela. Hak mereka itu penting. Indonesia tidak punya hak. Dalam berbicara mengenai negara mereka berdaulat, Indonesia tidak punya hak sedikit pun. Ya, karena itu bukan bangsa, itu bukan wilayah yang pernah dijajah. Yang dijajah itu Maluku, Papua, Jawa, Aceh dan segala macam. Tapi tidak ada Indonesia yang dijajah. Untuk itu tidak berhak untuk mendapat kedaulatan atau kemerdekaannya, dan tidak berhak juga untuk bicara kedaulatannya. Kalau Anda berbicara Indonesia mempunyai kedaulatan atau punya kemerdekaan pada 17 Agustus 45, Anda termasuk orang paling goblok dan tolol. Sekalipun Anda itu presiden atau jenderal atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Anda semua manusia-manusia goblok dan tolol, penipu dan pembohong. Ya, ingat, Indonesia yang benar hanya ada satu saja, dan itulah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, yang diucapkan oleh mulut Soekarno pada waktu pelantikannya. Lain dari itu ilegal. Beta akan pegang perkataan Soekarno yang dia bilang bahwa Republik Indonesia Serikat itulah negaranya. Dan kalau lain dari itu ilegal, palsu. Ya, dan dia sendiri tetap dihukum. Bukan tidak bisa dihukum, dia tetap dihukum. Hukum sudah berlaku. Karena dia bertindak dalam masa jabatannya. Dia melakukan kejahatan dalam masa jabatannya. Jadi sekalipun dia sudah berhenti, dia tetap dihukum. Semoga pernyataan beta hari ini, tanggal 30 Juli, mengingatkan semua saudara bahwa pembubaran yang dilakukan oleh Soekarno itu tidak terlepas dari hukuman. Tetap dihukum. Tetap dihukum.
Ya, perlu juga diingat bahwa pada tanggal 11 November 2011, keputusan hakim tentang tuduhan pemerintah Belanda atas desakan SBY untuk mengguling RMS, bila hakim memutuskan supaya RMS kalah dan RMS digulung semuanya. Ternyata putusan hakim RMS benar dan tidak bisa dapat diganggu-gugat. Setelah itu, penjelasan dari Dr. E. Brabandere dari Fakultas Hukum Internasional di Leiden katakan bahwa RMS, walaupun belum ada kebanyakan negara yang mengakuinya, dengar kata ini supaya saudara-saudara dengar dan tak sadar dan timbang dan perhatikan. Ini baru cerita, belum sampai kepada dialog atau perdebatan diskusi dalam forum internasional atau di pengadilan internasional. Dr. Brabandere dan Dr. Hingis dari Universitas Dublin sempat katakan bahwa RMS walaupun banyak orang belum mengakuinya, tetapi karena banyak orang sudah menyetujui ketentuan hukum internasional, maka RMS itu diakui berdasarkan hukum internasional, karena berdirinya RMS itu di atas dasar hukum internasional. Terlebih lagi, hakim internasional tidak mengakui RMS itu sah. Jadi kalau ada yang katakan bahwa RMS itu tidak memiliki legal standing, ingat. Ingat, kami telah memilikinya. Cuma belum ada satu orang yang cakap berani untuk maju ke depan membicarakan ini soal. Dan kalau sampai Tuhan sudah buka jalan untuk hal itu terjadi, kami sudah mempunyai legal standing. Kami sudah mempunyai legal standing. Bukan tidak. Tapi belum waktunya. Jadi kami tidak boleh paksa. Ya, belum waktu. Israel di tanah Mesir itu, orang Mesir bilang mereka tuh orang Mesir, tapi tidak, mereka tuh orang Israel. Jadi mau bilang bagaimanapun juga mereka tuh orang Israel. Ya, mereka tidak punya legal standing. Tidak ada. Tapi mereka tuh orang Israel. Ya, belum ada orang muncul. Nah, sekarang beta ingatkan kepada semua saudara, jangan katakan lagi bahwa RMS belum memiliki legal standing. RMS sudah mempunyai legal standing. Untuk itu pada waktu persidangan di Den Haag, pemerintah Belanda berhadapan dengan Presiden Republik Maluku Selatan, Bung John Watilete, dikatakan bahwa RMS tidak boleh diadili dalam pengadilan manapun di atas muka bumi ini selain dari pengadilan internasional. Dengar? Kepada saudara-saudara untuk sadar hal ini. Dikatakan dalam persidangan di kala itu bahwa RMS tidak boleh diadili oleh pengadilan manapun di atas muka bumi ini selain dari pengadilan internasional karena status negaranya dijamin dalam ketentuan hukum internasional. Kami sudah legal standing. Kami sudah mempunyai legal standing. Legal standing adalah hukum internasional. Jadi bukan bilang belum. Belum ada waktunya untuk kami muncul. Tapi akan muncul. Semoga dengan penjelasan beta hari ini tentang apakah Soekarno bisa dihukum, Soekarno patut dihukum. Ya, dalam dua hal. Satu, berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat pada Rancangan Konstitusi 49, dan kedua, RMS telah memiliki legal standing berdasarkan pengakuan hakim internasional di Amsterdam, Belanda, 26 Juni 1950. Ya, jadi itulah kondisi kami. Semoga dengan pernyataan beta hari ini membawa kesadaran kepada Anda sekalian yang memiliki kapasitas hukum untuk menganalisa apa yang beta katakan. Ya. Yang terlebih lagi, beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Panam di Patimura di Ambon, ya, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan,
semua anggota DPRD, mahasiswa-mahasiswa di Universitas di Ambon, semuanya ingat, RMS sudah memiliki standar legal standing berdasarkan keputusan Hakim Internasional pada tanggal 26 Juni 1950 di Amsterdam. Menurut pernyataan Dr. Ebra Bandere dan N. Hingis dari Universitas Dublin, sempat katakan bahwa RMS tidak bisa diadili di pengadilan manapun di atas muka bumi ini selain dari pengadilan internasional. Untuk itu, waktu Belanda coba-coba mau menggugat Indonesia, TGP, ya, TGP, malu besar. Dan sekarang ketemu punya kekuatan. Cuma sekarang ketemu semua harus berdoa supaya siapa itu mesti muncul sebagai Musa buat Bawah Maluku dalam hal ini. Ada waktunya, sudah dekat waktunya, ketua akan muncul. Ya, Tuhan sudah buka jalan buat semua ini, dan ketua harus muncul dengan ini semuanya. Semoga dengan pernyataan beta hari ini mengingatkan semua anak-anak Maluku di seluruh dunia bahwa hak kemerdekaan kelautan bangsa Republik Maluku Selatan itu sah dan tetap ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari beta, Bung Anies Wiranusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.